Jadi sekali lagi, iman gereja menurut ajaran resmi gereja itu tidak sekali jadi. Allah mewahyukan diri selesai, enggak. Tetapi Allah mewahyukan diri pelan-pelan di dalam sejarah, sesuai dengan kemampuan penangkapan manusia. Pelan-pelan. Pada suatu titik gereja membaptis ke dalam nama Yesus. Artinya orang yang dibaptis hidupnya disatukan dengan hidup Yesus. Iman berkembang sampai akhirnya muncullah iman akan Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika muncul iman itu, ketika iman berkembang sampai pada titik itu, rumus pembaptisan juga berubah menjadi sempurna yang dilakukan hingga sekarang ini. Kalau membaptis orang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu asalnya dari situ. Ini adalah sesuatu yang menurut saya rumusannya itu sederhana. Tetapi isi dari rumus itu begitu kaya untuk dijelaskan. Intinya begini. Ketika orang dibaptis, hidupnya dimasukkan, diikut-sertakan di dalam hidup trinitaris itu, dalam persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak mudah ya, tetapi mungkin lebih mudah dijelaskan begini. Saya kira saya juga pernah menyebut 3 kata itu di dalam perjumpaan kita yang dulu-dulu. Saya menggunakan 3 kata, hominisasi, humanisasi, dan divinisasi. Hominisasi itu adalah menjadi manusia. Kalau kita mempertimbangkan teori evolusi, kita dulu bukan manusia, perkembangannya evolutif. Sampai pada suatu titik, evolusi itu, di dalam suatu titik evolusi itu muncul manusia. Itulah hominisasi. Dulunya orangutan menjadi manusia. Yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, manusia itu tidak selalu manusiawi watak-wataknya. Maka terjadilah humanisasi. Orang menjadi semakin manusiawi. Tetapi sebagai orang beriman itu belum selesai proses itu. Proses yang puncak adalah divinisasi. Manusia menjadi semakin ilahi. Diikut-sertakan di dalam kehidupan ilahi. Rumusannya seperti itu. Dulu contoh yang saya pakai adalah di dalam perayaan Ekaristi, dalam persiapan persembahan, imam mencampurkan air ke dalam anggur. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami diikut-sertakan di dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami, divinisasi. Jangan berpikir yang macam-macam, kok menjadi divinisasi itu seperti apa? Sederhana. Allah itu kasih. Nah, ketika kita berkembang di dalam kasih, yaitulah proses divinisasi. Bukan kasih yang terbatas dengan iri, cemburu, dan sebagainya, tetapi kasih yang sempurna. Itulah proses divinisasi. Nah, dibaptis ke dalam hidup ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sebetulnya intinya adalah diangkat menjadi anak-anak Allah, yang dengan rahmat baptisan, yang kita yakini rahmat baptisan, membuat kita mampu bertumbuh di dalam kasih yang semakin sempurna.